يسع مؤمنا أن يترك الجمعة من غير عذر وهو يسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وليس يسع مؤمنا أن يترك الجمعة, dan tidak ada ruang bagi orang mukmin an yatruka, bahwa ia meninggalkan al-jumu'ata, salat Jumat, min ghairi udhrin, tanpa ada udzur alasan, wa huwa yasma'u qaulallahi ta'ala, sedangkan ia mendengar akan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman menjelaskan bahwa salat Jumat itu hukumnya wajib, sementara dia adalah orang mukmin, maka kewajibannya adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Arti orang yang mukmin ini adalah orang yang mengatakan amantu billah, aku beriman dengan Allah. Arti beriman dengan Allah adalah mengamalkan, melaksanakan perintah zat yang diimaninya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini tidak ada ruang baginya untuk meninggalkan sholat Jumat selama tidak ada udzur, alasan yang dibenarkan oleh syariat, karena ia mendengar akan firman Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhitab, mengajak orang-orang yang beriman. Kalau orang munafik wajar tidak mau mengikuti ajakan ini, karena memang Allah hanya mengajak allazina amanu, orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati, apabila sudah dipanggil, diseru untuk salat, mi yaumil jumu'ah, daripada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kepada mengingat Allah. Artinya jawab panggilan itu, bersegera kalian mengingat Allah untuk memenuhi seruannya melaksanakan sholat Jumat. Wadharul bai', dan tinggalkan perdagangan, perjual belian. Larangan Allah Ta'ala untuk berjual beli di saat azan sudah dikumandangkan itu adalah an-nahyu lit-tahrim, yaitu larangan itu lit-tahrim, yaitu fungsinya adalah pengharaman, sehingga bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat tetap membuka toko warungnya, hukumnya haram, tidak boleh, karena Allah melarang itu. Bukan Rasulullah lagi, tapi Allah langsung yang melarang. Wadharul bai', dan tinggalkan perjual belian. Para fuqaha mentafsil bahwa orang-orang yang dilarang untuk berniaga, berjual beli ketika azan Jumat sudah dikumandangkan adalah orang-orang yang wajib melaksanakannya, yaitu para lelaki yang bertanah air merdeka. Lelaki tersebut merdeka, bertanah air atau mustautin di kampungnya itu, dan balik, wajib untuk menunaikan Jumat, tidak boleh berjual beli. Kata para fuqaha, hukum jual belinya sah tapi haram, berdosa. Tetapi bagi orang-orang yang tidak wajib melaksanakan Jumat seperti kaum wanita, boleh, nggak apa-apa. Yang menjual wanita, yang membeli wanita pula. Karena wanita tidak wajib melaksanakan Jumat.
tetapi mereka wajib melaksanakan zuhur. Namun alangkah baiknya agar walaupun wanita tidak wajib menunaikan Jumat sehingga sah dan diperbolehkan perniagaannya, jual belinya, tetapi alangkah baiknya tidak usah sajalah. Biar selesaikan dulu para kaum lelaki menunaikan sholat Jumat di masjid. Nanti setelah mereka pulang dari masjid, baru kamu buka kembali warung, kios, dan tokomu. Begitu adabnya. Jangan sibuk dengan dunia. Kalau azan Jumat sudah dikumandangkan, di dalam ayat berikutnya Allah jelaskan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Maka apabila sudah ditunaikan salat Jumatnya, silahkan kalian bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah daripada karunia Allah. Artinya silahkan bekerja, silahkan buka kembali tokonya, silahkan buka kembali warung dan kiosnya. Wabtaghu min fadlillah, silahkan cari daripada karunia Allah. Kebiasaan orang Hadramaut apabila selesai daripada melaksanakan sholat Jumat, itu mereka pergi ke pasar buah, membeli buah-buahan, karena mengamalkan ayat ini, fantashiru fil ard, silahkan kalian bertebaran di bumi, wabtaghu, cari, min fadlillah, dari karunia Allah. Sehingga mereka pergi ke toko buah, ada yang beli anggur, ada yang beli apel, ada yang beli melon, syammam namanya. Melonnya enak di Hadramaut itu. Melonnya itu empuk, nggak keras kayak di tempat kita, dan manis. Kalau di tempat kita keras melonnya, di sana empuk, kayak belungka masak, kayak belewah, tapi bukan, memang melon, dan rasanya itu manis, betul-betul manis, enak. Nah, empuk. Nah, itu biasanya mereka beli. Ada juga yang beli sayur-sayuran. Pokoknya begalah namanya. Begalah ini tempat mereka berjualan pencarekenan, termasuk khadrawat, sayur-sayuran. Jadi di situ laku setiap selesai sholat Jumat. Tukang warung pulang dari masjid, dia buka tokonya. Yang keluar dari masjid, jamaah-jamaah sholat Jumat mampir di sana, mencari karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah, beli buah-buahan, beli sayur mayur, beli keperluan di rumah tangga. Nanti dia bawa pulang ke rumah, anak istrinya menunggu di rumah. Abah, oleh-olehnya mana abah? Wah, beli es krim ya. Asyik kayak gitu di rumah tangga, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Makanya ada yang mengatakan kalau mau buka usaha hari Jumat itu bagus, tetapi setelah sholat Jumat. Yang mau buka warung, pertama memulai buka kios, hari Jumat itu bagus setelah sholat Jumat. Kenapa? Karena Allah langsung yang berfirman, wabtaghu min fadlillah, carilah dari karunia Allah. Insya Allah nanti berkah usahanya. Berkah usahanya insya Allah. Hari Jumat setelah sholat Jumat, gak apa-apa pertama kali membuka kios di hari itu, bagus. Wabtaghu min fadlillah, niatkan untuk melaksanakan ayat ini, firman Allah Ta'ala ini, wabtaghu min fadlillah. Thumma, kemudian, innaka tara, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu adalah yang terbaik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu, yaitu jika sudah dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat, azan, bersegeralah untuk mengingat Allah, tinggalkan perniagaan dan urusan-urusan dunia lainnya. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu adalah yang terbaik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu.
Summa, kemudian, innaka tara aqwaman, kamu melihat beberapa kelompok manusia, yadda'unal islam wal iman, mereka mengaku beragama Islam dan beriman. Ada sekelompok umat manusia mengaku beriman dan beragama Islam. Wa yasma'una kalam Allah Ta'ala, dan mereka mendengar akan firman Allah Ta'ala ini. Wa kalama rasulihi, dan mendengar akan sabda Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatakhallafuna 'anil jumu'ati bighairi 'udhrin, mereka yatakhallafuna, berlambat-lambat daripada melaksanakan Jumat, bighairi 'udhrin, tanpa udzur. Maksud berlambat-lambat di sini adalah tidak melaksanakan Jumat tanpa ada udzur, alasan yang tepat dan dibenarkan dalam syariat. Padahal ketika ditanya, apa agamamu? Dia menjawab Islam. Kamu beriman tidak kepada Allah dan Rasulnya? Dia menganggukkan kepala. Iya, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kenapa perintah Allah, ajakan Rasulnya tidak dihiraukan? Apa arti perkataan saya beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya jika perintah keduanya tidak didengarkan? Kebaikan apa yang bisa diharapkan dari orang seperti ini? Firman Allah saja dan sabda Rasulnya saja tidak didengarkan, apalagi kita. Tuhannya saja, nabinya saja tidak dihiraukan sama dia, apalagi kita yang bukan Tuhan dan bukan nabi ini. Berarti tidak ada kebaikan sama sekali pada diri orang tersebut. Na'udzubillah. Bighairi udhrin, tanpa ada udzur. Atau bi'udhrin fasidin, dengan udzur alasan fasidin, yang fasid, yang rusak, yang tidak benar. La yasihhu kaunuhu udran, yang tidak sah untuk dijadikan alasan indallahi wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Allah dan di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tasqutu bihil faraidul lazimatu, uzur yang bisa gugur dengan sebabnya itu yang fardu-fardu yang lazim. Kalau tidak seperti itu, maka disebut dengan uzur yang fasid, yang tidak sah dijadikan alasan. Allah tidak menerima uzurnya, Rasul juga tidak menerima uzurnya, sehingga dia tetap berdosa. Seperti apa? Lagi sedang asyik melaksanakan kegiatan atau pekerjaan tangannya. Saya lagi sibuk menjahit nih, pesanan orang banyak, tapi kan ini hari Jumat. Enggak apa-apa, udzur datang dari mana? Kamu bisa saja meninggalkan mesin jahitmu. Atau yang sedang sibuk bekerja di bengkel, saya lagi sibuk nih, masih ada 3 buah sepeda motor lagi yang harus saya selesaikan perbaikannya. Tapi kan ini hari Jumat, biar hari Jumat udzur saya. Udzur datang dari mana? Udzur yang benar itu adalah udzur yang dibenarkan syariat, bukan yang dibenarkan oleh hawa nafsu kamu. Kias kesibukan duniawi lainnya. Saya lagi udzur nih, kenapa? Ngantuk mata saya. Ngantuk dijadikan udzur. Tidak bisa. Waqad aslafna, dan sungguh telah kami kemukakan, telah kami dahulukan pembahasan annal udhral murakhisa, bahwasanya udzur alasan al-murakhisa yang bisa meringankan fitarkil jamaati, dalam meninggalkan salat berjamaah, adalah huwallazi la yumkinul huduru ma'ahu, adalah yang tidak mungkin hadir untuk menunaikan salat berjamaah ataupun salat Jumat ma'ahu, bersamaan dengan adanya udzur itu. Seperti apa? Seperti orang yang sedang stroke, nggak bisa bangun dia. Iya,
Wudu aja kadang diwudukan. Uzur ini gak bisa. Begitu uzur. Atau musafir yang kemarin kita bahas, jika ia memenuhi syarat-syaratnya, keluar dari kampung sebelum terbit fajar dan jarak tempuhnya tidak kurang dari 2 marhalah, ini uzur. Wa in amkana, dan jika memungkinkan juga dia bisa berhadir, fabi masyaqqatin syadidatin, maka dengan kesulitan yang keras, maksudnya yang sangat sulit, walaupun bisa dipaksa-paksakan tapi sulit. La yashulu ihtimaluha, tidak mudah untuk menanggungnya, sulit, benar-benar sulit. Kemarin sudah dicontohkan sama beliau sebagaimana orang yang sedang mengalami ishal. Apa itu ishal? Apa mules-mules itu apa? Becer, ya, beser gitu ya, mules-mules, nggak bisa. Baru duduk pengen ke toilet, duduk ke toilet lagi, semenit 2 menit toilet lagi. Kasihan, dianya kasihan, orang juga kasihan, bingung lihat dia. Kenapa? Karena dia sedang mengalami beser tadi, apa tuh? Ya, itu tadi, sakit perut, ya, diare. Itu apa namanya? Uzur itu. Wa yakadu yata'adzaru fil 'adah, dan hampir-hampir dia bisa dikatakan berhalangan fil 'adah, menurut kebiasaan. Ya seperti tadi, orang yang mules tadi itu. Wa hadza fil jumu'ati aula wa aula, dan ini di dalam perihal salat Jumat lebih utama dan lebih utama lagi. Dalam salat berjamaah saja kita tidak dianjurkan untuk meninggalkannya, walaupun fardu kifayah. Laksanakan kecuali ada uzur yang disebutkan tadi. Apalagi dalam salat Jumat yang merupakan fardul ain, kewajiban yang terarah kepada setiap perindividuan umat Islam, laki-laki yang merdeka, yang baligh dan mustawtin, bertanah air di situ. Jamaah saja tidak diperkenankan untuk ditinggalkan, padahal fardu kifayah, apalagi Jumat yang fardu ain ini. Fala yatakhallafu anha, maka tidak ada yang meninggalkannya di ghairi udhrin sahihin, tanpa ada alasan yang sah, illa munafiqun murtab, kecuali orang munafik murtabun yang ragu-ragu. Orang munafik di dalam hatinya ada nifak, murtab dan ragu-ragu dengan ancaman Allah dan ancaman Rasulnya. Sudah jelas ayatnya, sudah jelas haditsnya. Tadi ayatnya sudah dibacakan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Diperintahkan untuk bersegera kepada mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan perniagaan, perjualbelian dan kesibukan atau aktivitas duniawi lainnya. Jelas ayatnya. Di dalam hadis kemarin juga sudah kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan biha min ghairi udhrin taba'allahu ala qalbih." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat karena melalaikannya tanpa ada uzur halangan, Allah akan stempel hatinya dengan stempel kemunafikan. Dicap hatinya dengan stempel kemunafikan. Na'udzubillah. Ayat Qur'annya ada, hadisnya ada, tetapi tetap saja ia tidak takut dan tetap saja acuh tak acuh tidak mau melaksanakan salat Jumat. Orang ini, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, munafiqun murtab, munafik dan murtab, ragu-ragu dengan keimanannya sendiri. Andai kata dia
yakin Allah adalah Tuhannya, maka ia juga yakin ancaman yang diancam oleh Allah. Andai kata dia yakin dan betul-betul beriman bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya, pasti ia akan takut dengan ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ini ragu. Kalau seandainya ada orang mengasih tahu kepada kita, jangan kamu dekati sungai itu, karena di situ ada buayanya. Kita yakin dengan omongan orang itu, pasti kita nggak berani mendekati sungai itu, karena kita yakin dengan omongan dia. Tapi yang ragu-ragu dengan omongan orang ini, wah saya nggak percaya, dia tetap akan terus mendekati sungai itu. Padahal betul ada buayanya, akhirnya dimakan buaya dia. Begitu juga orang yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah tentang bahaya meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur, tapi dia tidak peduli, itu sama halnya seperti yang tadi itu. Kalau yang peduli adalah orang yang pertama tadi, dia yakin itu berbahaya, dia pun tidak mau melakukannya. Kalau yang nomor dua ragu-ragu, dia pun tetap lancang berani melakukannya, akhirnya dimakan buaya. Orang yang munafik dan murtab, ragu-ragu tadi, akhirnya nanti na'udzubillah akan diazab oleh Allah. Qad akhta'al haqqa was-shawab. Orang tadi munafik, ragu-ragu, qad akhta'al haqqa was-shawab, sungguh ia telah keliru dalam menentukan yang hak was-shawab dan yang benar. Itu salah itu. Yang hak dan yang shawab, yang benar adalah melaksanakannya, bukan meninggalkannya. Wa kharajat min qalbihi anwaru ta'zimi lillahil azim, dan telah keluar dari hatinya cahaya-cahaya pengagungan terhadap Allah yang Maha Agung. Jika memang di dalam hatinya terdapat cahaya, terdapat nur, pasti dia akan mengagungkan Allah. Tapi karena di dalam hatinya sudah tidak ada lagi cahaya ta'zim kepada perintah Allah, makanya dia biasa-biasa saja, tidak peduli. Na'udzubillah min dzalik. Wa li huquqi rububiyyatihi allati la 'izza lil 'abdi wa la syarafa lahu wa la sa'adata wa la falaha fid dunya wal akhirah illa fil qiyam biha. Dan sudah hilang cahaya pengagungan terhadap hak-hak ketuhanannya Allah. Allah itu Tuhan, Tuhan itu haknya disembah, dan Allah menyuruh kamu menyembahnya di hari Jumat di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kamu disuruh menyembah Allah, disuruh beribadah kepadanya di hari Jumat di masjid, kamu tidak mau. Berarti kamu sudah tidak punya lagi rasa ta'zim, rasa pengagungan terhadap hak ketuhanannya Allah. Kamu membangkang dengan hak ketuhanannya Allah, karena ia memerintahkanmu untuk menyembahnya di hari Jumat, berkumpul bersama orang-orang banyak, para muslimin, menunaikan sholat Jumat. Kamu tidak mau, berarti kamu telah membangkang hak ketuhanan Allah. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, pian wajibakan kalau bagi ulun sembahyang Jumat, ulun kada hendak. Itu buktinya ulun santai nonton TV sambil berokok. Nah, ulun kada hendak, pian menyuruh ulun sembahyang Jumat kalau di masjid, ulun kada menggawi Allah ya nah. Buktinya nah ulun asik masih membaiki TV. Buktinya ulun asik masih santai duduk di hadapan komputer. Buktinya ulun masih santai asik main HP berteleponan. Pian nyuruh ulun sembahyang Jumat, ulun kada perlu lawan suruhan pian. Seakan-akan kayak gitu. Kada bipe ulun kada menyambat nang itu. Bujur, muntung kada menyambat tapi gawian iya. Hati-hati itu. Pahami betul-betul tentang makna khitab, tentang makna ajakan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Padahal allati yang la izza lil abdi, tidak ada kemuliaan bagi seorang hamba, wala syarafa, dan kehormatan baginya, wala sa'adata, dan keberuntungan, wala falaha, dan kebahagiaan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, illa, melainkan fil qiyami biha,
di dalam melaksanakannya, yaitu melaksanakan hak ketuhanan. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan, tidak ada keberuntungan, kebahagiaan, keberuntungan kecuali dalam menjalankan hak Allah. Wal mulazamati laha, dan melazimkan dengan istiqomah laha baginya hak-hak Allah tadi. Wal mudawamati alaiha, dan terus menerus mendawamkan alaiha atasnya hak-hak Allah Ta'ala tadi. Bal, bahkan la najata, tidak ada keselamatan, wala salamata, dan tidak ada keselamatan juga, lahu baginya, min azabillahi, daripada azab Allah, wa sakhatihi, dan murkanya, illa, melainkan fil qiyami biha, di dalam melaksanakan dengan hak-haknya Allah. Orang yang selamat, orang yang beruntung di akhirat, orang yang maasi. Maasi lawan apa? Lawan perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak selamat alias celaka kelak di akhirat, dialah orang yang membangkang serta menentang bagi ajakan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Surga itu tempat orang-orang yang taat. Maksiat, neraka itu tempat orang-orang yang maksiat. Itu sudah sunnatullahnya begitu. Kamu pilih mau masuk ke dalam kelompok orang-orang yang taat atau mau masuk ke dalam kelompok orang-orang yang maksiat. Yang menentukan keselamatan dan kesengsaraan kelak di akhirat adalah kamu sendiri. Tidak ada keselamatan baginya dari azab Allah dan murka Allah illa fil qiyami biha, kecuali di dalam melaksanakan hak-haknya tadi, wal muhafazati alaiha, dan memelihara atasnya. Fanzur, maka perhatikan, kaifa yazhadu hadzal abdu su fi sa'adati nafsihi wa falahiha. Bagaimana mungkin seorang hamba yang jahat ini dia zuhud. Zuhud itu menjauh. Zuhud dari dunia itu menjauh dari dunia. Bagus. Kalau ini tidak, zuhudnya dia fi sa'adati nafsihi wa falahiha, di dalam membahagiakan dirinya dan membuat dirinya beruntung. Orang berusaha supaya bisa bahagia dan beruntung, inya malah menjauh dari jalan kebahagiaan dan keberuntungan itu. Dengan apa? Dengan tidak menjalankan hak-haknya terhadap Allah dan Rasulnya. Tsumma la yubali, kemudian ia tidak peduli bi khusraniha wa halakiha, dengan kerugian dirinya dan kebinasaannya, hatta yatruka huquqallah, sehingga ia meninggalkan hak-hak Allah Ta'ala. Wa ma aujabahu alaih, dan apa saja yang Allah wajibkan atasnya, min faraidhihi, daripada fardu-fardunya. Nas'alullah al-afiyata wassalamah, kita memohon kepada Allah agar dikaruniai al-afiyah, perlindungannya, wassalamata, dan keselamatannya, amin. Wa na'udzu bihi min darki syaqai wa su'il qada, dan kita berlindung dengan Allah daripada mendapati kesengsaraan, wasu'il qada, dan mendapati ketentuan yang jahat, amin Allahumma amin. Jangan sampai mendapati kesengsaraan dan jangan sampai mendapat takdir yang jahat. Tsumma alam, kemudian ketahuilah, annal hudura ilal jumu'ati, bahwasanya berhadir untuk salat Jumat ma'al udhri sahih, bersamaan dengan adanya udzur yang dibenarkan, alladzi yumkinul huduru ma'ahu, yang mungkin untuk berhadir bersamanya, afdalu, adalah lebih afdal. Artinya orang ini boleh untuk tidak salat Jumat karena udzur, dan udzurnya dibenarkan dalam syariat, tetapi dia tetap untuk memilih berhadir salat Jumat, itu lebih afdal. Seperti musafir tadi, dia keluar dari kampung halamannya sebelum terbitnya fajar, dan jarak tempuh yang akan dia jalani lebih dari dua marhalah atau lebih.
udzur untuk tidak sholat Jumat, tapi dia tetap mampir di jalanan, singgah di masjid untuk menunaikan sholat Jumat, ini lebih afdal. Lebih afdal, walaupun ada udzur, asal memungkinkan baginya untuk berhadir. Wa yadullu min sahibihi, dan ini menunjukkan dari pelakunya ala kamalit ta'zimi lillahi wa li huquqihi, atas sempurnanya dalam mengagungkan bagi zat Allah, wa li huquqihi, dan bagi hak-haknya, wa ala tamamir raghabati, dan menunjukkan atas kesempurnaan minatnya, gairah dan kegemarannya, fima indallah, pada apa yang ada di sisi Allah, min thawabih, daripada pahalanya, wa syiddatir rahabati, dan menunjukkan sangat takutnya dia, min sakhatihi wa iqabih, daripada murkanya Allah, wa iqabihi, dan azabnya. Dia tahu bahwa dia musafir dan ma'dzur, berhalangan, mendapat rukhsah untuk tidak sholat Jumat, tetapi dia tidak ingin kelewatan untuk mendapatkan pahala berhadir di masjid untuk sholat Jumat, dan dia takut kalau dia mendapat azab dari Allah, lalu dia tetap melaksanakan sholat Jumat, padahal dalam syariat dia diizinkan untuk meninggalkan Jumat karena udzur yang benar tadi. Ini menunjukkan orang itu sempurna keimanannya, sempurna rasa pengagungannya bagi zat Allah dan hak-haknya kepada Allah. Itu lebih afdal, kata beliau. Apalagi yang tidak punya udzur sama sekali, jangan ditinggalkan sholat Jumat. Jangankan di dalam agama, di dalam hal duniawi saja, jika buruh, karyawan tidak mau mematuhi atasan, siap-siap untuk dipecat, minimal dapat hukuman, dikasih SP nanti kamu, SP1, SP2, masih saja dikeluarkan kamu dari perusahaan. Jika makhluk bisa melakukan seperti itu, maka Allah jauh lebih mampu, lebih bisa, dan lebih kuasa daripada makhluk untuk melakukan itu. Lallahu aqdar alaihi minhu. Sungguh Allah lebih maha kuasa, lebih bisa untuk menghukum kamu daripada bos menghukum karyawannya. Hati-hati. Itu bukan hanya dalam agama saja. Setiap yang melanggar peraturan harus mendapat hukuman. Itu berlaku bahkan di perusahaan, bahkan dalam negara, dalam tatanan negara. Setiap rakyat sipil yang melanggar peraturan negara bisa mendapat hukuman. Kalau dalam tatanan negara, perusahaan, dunia bisa seperti itu, apalagi dalam agama yang jangkauannya jauh lebih luas daripada negara, daripada perusahaan. Agama ini luas jangkauannya sampai ke akhirat. Hati-hati, jangan sampai melanggar atau menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin aturan sendiri. Orang yang menyibukkan dirinya di saat sholat Jumat sudah tiba waktunya dengan sesuatu yang lain, maka sama saja dia membuat undang-undang baru untuk dirinya dan melanggar undang-undang Allah. Seakan-akan dia mengatakan Allah salah dalam memilih undang-undang. Kenapa hari Jumat saya harus ke masjid? Saya nggak perlu dengan undang-undang Allah, mending saya bikin undang-undang sendiri. Begitu kan pada hakikatnya orang yang tidak mau sholat Jumat itu. Na'udzubillah min dzalik. Dia bikin undang-undang sendiri dan meninggalkan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam as'adakallahu anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa lahu syarafun indallahi 'azimun wa fihi khalaqallahu Adama alaihi salam wa fihi yuqimus sa'ata wa fihi ya'zanullahu li ahlil jannati fi ziyaratih
wal malaikatu tusammi yaumal jumu'ati yaumal mazidi likathrati ma yaftahu Allahu fihi min abwabir rahmati wa yufidu minal fadli wa yabsutu minal khair wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan keutamaan hari Jumat di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang peduli dan senantiasa selalu untuk menjalankan hak-hak ketuhanan terhadapnya, serta menghindari bisik dan bujuk rayu hawa nafsu serta syaitan, sehingga kita selamat daripada hawa nafsu dunia dan syaitan. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah.